Baik, di sini Ibu akan memberikan tutorial dalam membuat kurva titrasi. Dilihat, kita lihat soal dulu yang kemarin sudah Ibu berikan. Di soal adalah gambarkan kurva titrasi dan tentukan indikator yang tepat pada titrasi berikut ini. Soalnya seperti ini, dengan perubahan atau penambahan volumenya hingga volume 40. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah tentukan jenis titrasi larutannya. Terhadap larutan apa? Di soal diketahui adalah NaOH dan HCl. NaOH merupakan basa kuat, HCl merupakan asam kuat. Maka basa kuat versus asam kuat. Lihat baris 1 dari tabel. Yang kedua, hitung terlebih dahulu konsentrasi NaOH setelah mengalami pengenceran. Yang ketiga, tentukan pH untuk setiap perubahan volume. Untuk mempermudah menentukan rumus pH yang digunakan, lihat tabel. Kemudian, masuk ke Microsoft Excel dan masukkan data perubahan volume dan pH sesuai hasil perhitungan. Kemudian dibuatlah kurva dan tentukan indikator yang digunakannya. Oke, baik. Nah, setelah kita masuk ke Microsoft Excel, AATT buatkan seperti ini. Ada dua kolom. Tabel pertama atau kolom pertama ini kita tuliskan dengan volume dan kolom yang kedua adalah pH. Volumenya sesuai dengan yang tadi soal. Kemudian pH-nya kita isikan di sini sesuai hasil perhitungan ya. Nah, 12,56, 12,37, 12,18, 11,67, 9,57, 7,00, 4,43, 2,54. Nah, kemarin ketika ada yang bertanya, volume ini ditentukan dari mana? Nah, sebetulnya ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, bisa beragam. Ini bisa kita mulai dari 5 mili, kemudian per 15 mili, itu boleh. Nah, hanya nanti ada rentang kurang lebih. Nah, ini bisa kita perhitungkan, Bu, kenapa bisa tahu ini titik ekivalen? Ini bisa diperhitungkan dari volumenya, gitu ya. Dari volume atau MRS-nya itu sudah bisa digambarkan, diramalkan kapan sih terjadinya T. Jadi ini bukan penentuan dari rumus, itu tidak, ini bisa beragam. Gitu ya. Nah, setelah dapat data seperti ini, AATT blok. Kemudian masuk ke insert. Dan chartnya yang seperti ini, yang scatter. Nah, boleh pilih yang sudah ada garisnya. Nah, agar lebih lengkap, nah ATT nanti tuliskan, ambil quick layout-nya yang seperti ini. Nah, agar bisa diberi identitas ya. Nah, tadi sudah diketahui di soal bahwa ini adalah kurva titrasi basa kuat versus asam kuat. Seperti ini. Kemudian ini menunjukkan bahwa pH ya. Kemudian yang di bawah ini menunjukkan volume dalam satuannya mili. Seperti ini. Nah, jadi sudah otomatis ya dibuatkan dalam kurvanya seperti ini. Nah, kalau kita secara manual itu bisa menggunakan milimeter blok. Kemudian agar lebih jelas ini berapa pH-nya, kita klik kanan di sini. Nah, data labelnya diberikan. Jadi angkanya muncul. Mudah kan ya ATT ya? Jadi nanti bisa dilihat seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan indikatornya? Cara menentukan indikator adalah di garis yang hampir berimpitan gitu ya. Jadi hampir si pH-nya itu dekat. Nah, kurang lebih ada di sini. Nah ya, pH-nya tuh hampir kalau dilihat dari gambarannya seperti ini nih, ada 3 hampir membentuk garis lurus gitu ya, karena volumenya memang rentangnya hanya di 0,05 mili ya. Nah, di sini ada rentang mulai dari 9,57 sampai 2,54 gitu ya. Bu, di sini juga ada garis yang ketiga, titik yang ketiga itu 4,43. Nah, nanti kita lihat dulu ya.
Nah, di 9,57 ini berarti indikator yang dapat bekerja di pH ini adalah indikator fenolftalin. Kemudian pada saat TE, nah, pH-nya di 7, ingat ya, karena ini basa kuat, asam kuat, atau asam kuat dan basa kuat, TE ditunjukkan pada pH netral, itu ya, atau 7. Nah, indikator yang bekerja di sini adalah indikator bromtimol biru, ya, atau BTB. Nah, kemudian indikator yang dapat digunakan yang lain adalah, walaupun di sini titiknya adalah di 4,43 itu, ada di sekitar trayek indikator metil merah, tapi karena di akhir adalah asam kuat, sehingga penambahan setetes saja akan mempengaruhi pH-nya sangat tajam. Lihat capaian di sini bisa sampai 2,54. Maka indikator yang tepat digunakan adalah metil jingga. Nah, kenapa tidak menggunakan metil merah? Karena perubahan warnanya tidak akan kontras. Nah, demikian ya ATT, bagaimana cara membuat kurva titrasi dan penentuan indikator.